akan ada orangutan di sana ya? Nggak ada orangutan, yang ada beruang. Beruang besar-besar. Berkeliaran lagi ya. Berkeliaran bebas di pinggir jalan. Sip. Gitu. Itu kalau kayak gitu boleh ditangkap nggak sih? Ini adalah bagusnya Kanada. Kanada itu selalu memberikan peraturan bahwa kita harus living side by side dengan nature. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Kalau mereka yang mengganggu kita, boleh. Ya mereka nggak punya akal, mau gimana? Mereka nggak punya akal, mereka nggak punya pikiran. Apes banget deh kita emang. Halo guys, balik lagi sama gua Darwin Indo di Toronto. Kebayang kan, Darwin mukanya kayak gini, kurusan ya, kurang makan kayak gini ya. Jadi untuk di video kali ini, gua akan ngebajak channel Indo di Toronto. Channel ini punya saya. Channel ini punya saya. Tidak ada lagi Darwin, tidak ada lagi Yutan, yang ada hanya saya. Jadi saya mengakuisisi dua channel sekarang. Enggak. Ya, teman-teman, enggak, bohongan, canda. Buat para viewersnya Indo di Toronto, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini, aku yang didapuk untuk membuka video kali ini. Jadi, kita please welcome yang punya channel, Ciyutan dan Ko Darwin. Halo guys, aduh, ya kaget nggak tadi ya? Lihat Darwinnya kurus begitu ya, aduh. Seandainya gue punya body kayak gitu. Dan rambutnya. Iya nih, aduh. Darwin versi kurang makan dan versi main panas-panasan. Iya. Kurang filternya Rey. Iya guys, jadi di video kali ini spesial Yo. Kenapa Yo? Karena kita kedatangan tamu jauh. Dan selain jauh, ngetop lagi ya. Ngetop lagi, wes. Amin aja. Amin ya Allah. Iya, ini jadi ceritanya, ini si Rey dari channel Mirsani YouTube channel. Dia kan konon udah kita tuh sama, tinggal di provinsi yang sama, tapi di kota yang lain. Dan dia pindah ke kota yang nggak kira-kira jauhnya. Kira-kira berapa jam ya kalau nyetir? Iya, 4 berapa jam. jam deh? 4 jam. 4 jam. Ya sebenarnya kalau cepet ya bisa 3,5, tapi kalau standar 4 jam. Oke, 4 jam ke arah selatan. Ke utara. Oh so ya, kok gue selatan itu gue gini ya tangan gue. Oke, ke utara. Ke utaranya Toronto. 4 jam dari Toronto. Nah, dia turun gunung ceritanya hari ini. Jadi ya why not kita tanya-tanya dia, Win, karena aku penasaran seberi itu loh, Win. Aku sih pernah jalan-jalan ke situ, tapi ya sekelebet gitu doang. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment terhadap channel Indo di Toronto dan juga channelnya Rey ya. Ya. Namanya? Mirsani Channel. Dan jangan lupa follow Instagram kami bertiga dan juga Instagram saya di link deskripsi di bawah ini. Betul. Oke, Rey. Ya. Ini thank you ya udah datang ya ke Sama-sama. ke rumah gua nih ya terutama ya. Nah, kita mau diskusi ini. Pertanyaan klasik. Why Sudbury? Sebenarnya sih ceritanya cukup panjang ya. Ceritanya itu berawal dari tahun 2017 atau 2018. Aku dan istriku itu sudah punya angan-angan untuk punya rumah atau beli rumah di Kanada. Dari tahun 2018 tuh kita sudah ada angan-angan untuk pindah ke luar kota dan tidak di Toronto. Karena apa? Karena di Toronto nanti kita sudah memproyeksikan bahwa kita akan red race terus di Toronto. Bayar dapat duit, bayar bill, dapat duit, bayar bill, dapat duit, bayar bill. Akan begitu terus. Kita nggak bisa nih kayak gini terus. Dan kita juga butuh tempat tinggal yang punya tempat kita sendiri, yang punya kita sendiri gitu atas nama kita bisa ngapa-ngapain tempat tinggalnya, kita bisa rombak apa segala macam. Nah, berjalan waktu tahun 2019 nih, 2019 ketika itu pandemi belum datang ya, 2019 awal ya, masih normal semuanya. Aku dan istriku, aku dan Rina, kita sudah berkeliling Ontario. Survei itu berjuang untuk survei. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di Toronto nonton channelku, itu ada channel video Mirsani Channel, kita
kita jalan-jalan ke kota London, Windsor, manapun, itu sebenarnya untuk survei. Nah, sampai di satu ketika kita sudah memilih kota London yang akan kita jadikan sebagai tempat tinggal kita ke depannya. London London, Ontario Ontario ya, bukan UK ya. Bukan London UK loh ya. Jadi emang gitu kok. Ontario ini banyak nama-nama kota aneh intermezzo ya. Banyak nama-nama kota yang menyerupai gitu. Ada kota London, ada kota Paris, ada. Besok nih aku mau meregistrasi kota Jakarta nih. Jakarta, Ontario itu nanti bakal ada itu. Aku yang meregisterkan. Kamu jadi majornya ya. Ya, lanjut. Jadi kota London. Tapi setelah 2019 akhir 2020 awal kita belum dapat PR tuh posisinya, jadi nggak bisa nih mau beli rumah, mau beli properti masih nggak bisa. Nah, datanglah pandemi. Datang pandemi, aku sama Rina browsing lagi nih harga rumah. Ini harga rumah kayak gimana? Ternyata selama pandemi harga rumah, terutama di London, naik bisa sampai 100%, 2 kali lipat. Jadi yang dulunya kita bisa beli 2020 kita udah nggak bisa beli lagi dengan harga itu, gitu. Akhirnya kita harus cari cara lagi, kita harus cari kota lain lagi, tempat di mana kita akan tinggal. Nah, akhirnya kita belum pernah nih explore, kita belum pernah ke Northern Ontario. Coba deh kita jalan-jalan ke utara. Ketika itu ada kota Barrie. Barrie ternyata juga nggak manusiawi juga, ternyata lebih tidak manusiawi Barrie daripada London harga rumahnya. Terus habis itu kita lebih ke utara lagi sampai di kota North Bay. North Bay itu 3 jam dari sini. North Bay itu ternyata kotanya terlalu kecil. Walaupun harga propertinya masih murah, lingkungannya juga enak, tapi kotanya terlalu kecil, jadi kayak satu kampung itu kenal gitu ya, tetangga-tetangga gitu. Jadi kayak kurang nyaman aja menurutku. Akhirnya kita geser lagi coba ke kota Sudbury. Ternyata di Sudbury aku dan Rina cocok, kotanya juga enak, homey, livable, harga properti masih murah dan tidak sekecil kota-kota yang lain gitu. Walaupun ketika dibandingkan dengan London, mana lagi Niagara Falls, mungkin lebih besar mereka gitu ya daripada Sudbury, tapi setidaknya harga properti masih murah dan homey. Jadi it's all about property price gitu loh. Property price-nya gimana caranya biar kita bisa beli di Ontario, punya kita sendiri dan nggak rental terus gitu. Iya, ceritanya kamu udah mau mulai build equity lah ya di Kanada. Iya. Daripada spend terus karena bayar rent kan, berarti kan nggak ada gain apapun. Tapi kalau dipaksakan kumpulin DP-nya, akhirnya kan mortgage yang tiap bulan dibayar itu anggap aja kayak rent. Tapi gain equity terus nih tahun ke tahun nih, good. Betul. Oke, jadi kita udah tahu ya alasannya. Jadi main point-nya itu searching-nya itu adalah price target, property. Yang lain masih bisa dinego ibaratnya gitu ya. Iya, betul. Nah, terus tapi tadi kan kamu bilang tuh ya kan, Sudbury akhirnya di-decide karena kotanya nggak terlalu kecil-kecil juga, tapi nggak terlalu besar-besar juga. Nah, itu jadi kalau secara kita pengen tahu how big it is. Penduduknya kurang lebih ada berapa banyak sih di Sudbury itu? Kalau sensus terakhir yang aku baca ya, ini nggak tahu update-nya, kira-kira sekitar 100.000 ya? Kira-kira sekitar 100.000 sampai 150 ribuan. Kayak Milton dong? Kurang lebih, ya mungkin. Ada berapa Walmart di situ? Patokannya Walmart ya? Ya. Walmart ada 2. Merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, Walmart ada 2, Costco ada 1, dan baru buka. Tapi pom bensin Costco nggak ada. Tapi walaupun begitu, Costco ada 1, Home Depot ada 1, Lowe's ada 1, kayak gitu-gitu. Lengkap ya. Aku bisa bilang lengkap gara-gara yaitu tadi pusat perbelanjaan itu ada, dan ada 2 public college dan 1 kampus, 1 university, Cambrian College, Boreal College, sama universitinya namanya Laurentian University. Jadi itu kenapa kok kita bisa memilih Sudbury, gara-gara fasilitasnya ya lengkap, terus ada college, ada university, homey juga gitu. Berarti kotanya hidup karena ada banyak mahasiswa juga dong ya berarti ya? Salah satunya itu, dan yang kedua kotanya hidup karena pusat CRA, nggak tahu di Kanada nggak tahu di Ontario ya, pusat CRA-nya itu ada di Sudbury. Gitu. CRA itu Canada Revenue Agency ya. Begitu. Oh, pantesan kalau buka lowongan CRA itu banyak posisi yang di lokasinya tuh di Sudbury. Iya, betul. Karena memang ayo Win,
Karena Ayo. memang si Pindah. Are, Ayo ngapain? Pindah lamar kerja. karena memang ada gedung satu komplek gede banget itu Besar ya? hanya untuk si Are. Oh, Hanya untuk oke, saya. oke, oke. Dan gedungnya bagus banget. Oke, oke, Gitu. oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Pemilihan rumah waktu itu ya, Hmm. itu gimana? Kalian kan di Toronto tinggalnya, tapi mau milih rumah di Sudbury yang jauh gitu gimana tuh prosesnya? Sebenarnya prosesnya itu nggak terlalu ini ya, kita nggak terlalu ambil pusing. Cuman yang karena karena Rina sendiri sudah work from home selamanya, jadi dimanapun bisa tinggal. Dan aku tipenya juga orang yang gampang menyesuaikan. Jadi mau kerja apapun, mau kerja restoran pun, let's say, asalkan kita punya rumah jadi. Aku sih nggak picky gitu. Jadi ya proses secara mental kita karena kita sudah berencana dari 2018 untuk punya rumah. Jadi ya memang sudah kebentuk aja. Tapi untuk proses kayak jual belinya, tawar-tawarnya itu mungkin yang agak ini ya, yang agak challenging karena harus ngebalancein Budget. semuanya, budget, timing belinya, closing date-nya, apa segala macam teknis lah. Ya, technical lah ya. Oke. Iya. Tapi ini berarti udah dapat kan rumahnya ya? Alhamdulillah sudah. So far so good? So far so good. Tapi rumah itu dibangun tahun 1956. Oh. Jadi sudah 65 tahun itu berdiri. Video ini Setua Darwin. Oh, enggak lah. enggak lah. Aku Darwin lebih tua. Oke. Oke guys, dia orang nggak dapet dinner. ya gitu. So far so good. Cuman karena itu rumahnya tua ya, kita bilangnya rumah grandma's house. Jadi ada beberapa standar yang masih dipakai, yang masih belum diganti dengan standar yang baru. Standarnya masih standar yang lama. Oke. Nah, sekarang setelah kamu pindah ke Sudbury itu ya, ada yang bikin kaget nggak? Ada yang, aduh ini nih yang paling gak enak nih. Tahu gitu gue kagak pindah deh gitu ya. Ini kalau masa terlepas dari reason originalnya, tapi ini cuma based karena kamu udah terbiasa di Toronto kayak gimana ya. Apalagi kamu di downtown juga waktu itu ya. Kan aksesnya semua terus rame, hirup pikuk, event-event juga banyak kalau summer. Terus kamu pindah nih toto ke Sudbury yang 4 jam itu tadi, yang katanya kotanya nggak terlalu gede tapi semua fasilitas, at least toko-toko lengkap tuh ya guys. Ada nggak yang, aduh ini nih yang nggak enak nih gitu? Satu, makanan. Saya paling tidak suka makanan di Sudbury, Ontario. Nggak sukanya kenapa? Nggak sukanya tidak se-diverse Toronto. Kalau di Toronto, kita nggak perlu pusing. Misalnya, let's say kita mau makanan Korea, ada. Makanan Vietnam ada. Makanan apalah dari semua negara ada. Makanan Chinese food lah, apa segala macam ada. Tapi sedangkan di Sudbury, itu restoran Chinese food ada cuma 3 total. Restoran Jepang ada 2. Satu kota itu. Sisanya yaitu restoran pizza, burger, sandwich. Dan aku kan tipenya nggak bisa ya makan pizza tiap hari, makan burger tiap hari ya. Jadi ya agak kesulitan juga sih awalnya. Dan juga yang kedua, harga makanan di sana itu mahal. Di Northern Ontario, aku nggak ngerti di daerah itu apakah itu hanya di Sudbury atau di kota-kota di Northern Ontario, tapi di Sudbury itu mahal harganya. Ini maksudnya memang dia lebih mahal di compare dengan di selatan, atau jangan-jangan memang ini karena di selatan ini pun harga makanan sudah jauh mahal naik dalam 2 bulan terakhir ini terutama. Masa waktu pandemi udah mulai naik pelan-pelan, tapi the biggest hit naiknya itu 2 bulan ini nih, semua naik. Karena aku masih baru tinggal di Sudbury ya beberapa bulan, jadi aku nggak ngerti itu sudah lama. Tapi menurut orang Indonesia yang tinggal di sana, memang sudah lebih mahal dari awalnya gitu. Oke. Even untuk yang kayak fast foodnya gitu ya, maksudnya yang standar gitu, kalau di compare. Ya, misalkan kayak Nah itu menariknya, fast foodnya malah sama harganya. Sama. Kalau kita makan fast food sama, misalnya makan McDonald gitu ya. Paket satu. sama. Iya. Di Toronto satu burger misalnya $4,
$2-3, bisa beri juga sama $2-3. Oke. Aku nggak tahu gimana. Tapi ya itu tadi, Kalau Chinese Masa? food, masa ya kita makan tiap hari makan ya, McDonald? Ya nggak bisa juga Oke. gitu. Berarti konklusinya kalau fast food sama, kalau slow food beda ya. Terutama yang restoran-restoran Iya. itu sih kok. Ah. Restoran-restoran yang kayak restoran Thailand ada nih. Restoran Thailand itu baru banget aku nemu dan aku langsung jatuh cinta. Aku tiap hari balik ke sana. Oke. Tapi gitu lumayan mahal juga gitu. Iya, makanan Thailand tuh standarnya di atas rata-rata harganya, tapi memang cocok di lidah orang Indonesia. Cocok ya. Bumbu-bumbunya Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya di Toronto satu porsi mungkin kita masih bisa nemu $12, $13 per porsi ya, masih bisa nemu. Bisa bering, jangan udah harap. nggak? Oh, berarti memang Jangan beneran harap. deh. Nasi goreng ada di Sudbury itu nasi goreng satu porsi bahkan lebih kecil porsinya dari Toronto itu $16. Wow. Belum termasuk pajak. Dan tips. Itu dia. Wow. Jadi sering-seringnya aku sama Rina dikuat-kuatin masak di rumah. Iya. Gitu. Iya. Jadi dikuat-kuatin untuk tidak pergi keluar dan makan di luar. Oke. Nah itu tadi makanan ya. Kalau dari segi hawa lah, kita tahu kan weathernya di Northern pasti lebih dingin daripada Southern kan. Pasti. Nah itu gimana tuh? Kalau ya itu tergantung kita, balik lagi ke kitanya ya. Kita memang lebih dingin. Di Sudbury sempat aku dapat informasi ya karena aku juga ngobrol sama orang-orang mereka bilang bahwa Halloween 2 tahun apa setahun lalu itu salju. Oh. Halloween. Berarti Oktober tuh ya, Oktober ya? Oktober. Halloween itu di mana Halloween se-North Amerika itu Halloween itu pasti masih musim gugur. Daun-daun masih coklat. Ini enggak, ini sudah salju. Gitu. Ya itu balik lagi ke pilihan kita karena aku dan dia sudah memilih untuk ini tujuannya adalah untuk properti ini ya sudah gitu dihadapi saja. Tapi memang lebih dingin. Dan juga kalau untuk cuaca ekstrim Sudbury mungkin aku bisa bilang salah satu yang ekstrim ya di antara kota-kota di Ontario. Karena sempat di tahun 2000, correct me if I'm wrong, either 2018 2019 itu ada hari di mana yang straight 1 minggu -30. Ada seminggu penuh full. Kalau tadi yang nggak enak, apa yang enak banget di situ? Apa yang enak banget? Yang orang Toronto tuh, Yeng. Rasain tuh, orang Toronto nggak ngerasain yang kayak gini. Less people. Less people equals to less assholes ya. Jadi aku bisa bilang nggak terlalu banyak orang di Sudbury. Jadi kita bertetangga dan berkehidupan sosial tuh masih oke lah ya, masih enak dan tidak ada traffic rush. Ada pasti jam kerja, jam pulang kerja pasti ada, ya tapi itu, tidak orang-orang CRA tadi itu pelanggan kalau tapi tidak se-hektik Toronto. Gitu. Terus majority bule nih. Orang Caucasian, orang putih. Ya. Oh ya, terus benar nggak kan kalau di daerah pinggiran katanya kan orangnya lebih ramah, lebih warm dibanding orang di Toronto yang lebih cuek-cuek gitu kan? Benar nggak tuh? Kalian rasain itu nggak? Kalau aku sih based on orang-orang yang aku temui, mereka ada cueknya pasti, mereka ada cueknya. Tapi untuk tetangga sekitarku mereka ramah-ramah sih memang. Memang mereka ramah-ramah dan apa ya? Ya cuek itu tidak bisa dihilangkan dari image negara barat lah ya. Orang-orang barat tuh kalau orang Indonesia bilang orang barat tuh cuek-cuek ya memang seperti itu wataknya mereka gitu loh. Cuman kalau yang di daerah pedesaan ya cuek yang ramah-ramah ada, yang rasis pun juga ada sebenarnya. Ada. Jadi ini pakai kata sebenarnya nih, tapi maksudnya kamu nggak ngalamin langsung nih, cuma alhamdulillah belum. Tapi ada orang Indonesia yang kuliah di sana dan kerja di sana. Dia cerita bahwa 2015 dia di sana udah dari 2015 memang. 2016 itu orang Asia cuma bisa dihitung jari. Dan orang Asia kalau masuk bis atau masuk daerah tempat umum gitu biasanya diliatin head to toe gitu. Aneh-aneh. Iya, dianggap sendiri gitu ya. Dianggap aneh. Sedangkan kalau di Toronto kan ya rambutnya udah hitam semua. Kalau kalian ke Toronto jangan harap bakal jarang nemu orang yang rambutnya pirang lah. Ada pirang paling dicat gitu. Malah kebalikan ya. Ya, kebalikannya. Oke. Kalau Sudbury malah banyak orang Caucasian, orang putihnya gitu.
Tapi despite mengenai rasisme di mana-mana juga ada lah. Bener nggak? Ya kan? Pasti. Tapi kita nggak boleh stereotyping intinya. Nggak Bener bisa, nggak? nggak Intinya ya udah, kita akan nanggepin orang yang baik, ada orang yang rese, bener nggak? Betul. Yang rese ya kita cuekin aja, Iya, bener nggak? betul, Kayak betul. gitu. Betul. Ya, dan seiring berjalannya waktu, Kota Sudbury juga itu tadi ada 3 institusi pendidikan, satu Laurentian University, Cambrian College, dan Boreal College. 3 kampus ini pemasok imigran-imigran baru. Jadi semakin ke sini orang India udah banyak datang. Dan aku kemarin tuh kagetnya di Cambrian College itu ada orang Vietnam. Di mana di situ aku jarang nemu orang Asia. Orang Korea pun ada. Bahkan kalau kita kan orang Korea di Toronto ya udah wajar gitu. Tapi di Sudbury orang Asia itu jarang ditemui dan aku nemu orang Korea di Cambrian College itu. Gitu. Jadi sudah mulai diverse juga ya. Sudah mulai diverse, sudah mulai. Apalagi kalau yang di Boreal College. Nah, Boreal College ini adalah college yang berbahasa Prancis, khusus full French. Jadi imigran-imigran orang Afrika yang di negara asalnya berbahasa Prancis, mereka kuliahnya di sini. Maroko juga mungkin. Ya. Jadi kita akan ketemu dengan banyak orang lah nanti ke depannya ya. Pasti. Kecuali satu ya, di Sudbury kita akan nemu orang hutan guys ya. Nggak akan ada orang hutan di sana ya. Nggak ada orang hutan, yang ada beruang besar-besar. Berkeliaran lagi ya. Berkeliaran bebas di pinggir jalan. Sip. Gitu. Itu kalau kayak gitu boleh ditangkap nggak sih? Ini adalah bagusnya Kanada. Kanada itu selalu memberikan peraturan bahwa kita harus living side by side dengan nature. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Kalau mereka yang mengganggu kita, boleh. Ya mereka nggak punya akal, mau gimana? Mereka nggak punya akal, mereka nggak punya pikiran. Apes banget deh kita emang. Ya gitu. Jadi aturan di Kanada itu entah kenapa kok aku merasanya lebih living side by side itu loh, hidup berdampingan dengan alam tuh bagus banget gitu loh. Nggak kayak di negara yang sana, yang jauh di sana, di mana yang beda bebas 12 jam itu. Iya, yang bebas membunuh binatang-binatang, membabat hutan-hutan. Itu menurutku enggak sih. Ya. Oke. Nah, ini sekarang ke depannya nih. Kan kalian udah tinggal di Sudbury, ya, sudah mempunyai properti. What's your vision for the future? Vision for the future, aku sudah mematapkan diri ya dengan istriku bahwa aku mau menjalani property investment business. Bisnis ya. Jadi aku mau breakthrough juga. Ya ini juga alasan pribadi sih, bahwa jarang ada keluarga bisnis di keluargaku dan keluarganya Rina. Secara orang-orang dari suku saya tidak terlalu pandai dalam berbisnis, kawan-kawan. Jarang sekali orang-orang Jawa seperti saya berbisnis. Ya mau breakthrough aja sih, Ci. Mau ya istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa sih babat alas. Membuka jalan itu aja sih. Regardless itu aku juga udah pernah bilang ke Ray juga off record waktu itu, kita beberapa bulan yang lalu ketemu. That is very good ya. Maksudnya dia kan sama Rina tuh sama-sama masih muda gitu, badan pasti juga masih sehat gitu, terus masih semangat 45, dan mereka mau bisnis yang seperti itu, opportunity memang bagus sekali. Satu, tanah Kanada ini masih sangat luas lebar gitu ya. Terus imigran, kita memang butuh imigran. Kanada itu kalau mau berkeselangsungan dia harus masukin imigran at least 250.000 per tahun. Walaupun kenyataannya, prakteknya nggak tahu lah ya, kan teman-teman pasti sebagian ngalamin tuh ditolak-tolakin visanya. Itu kita juga nggak tahu ceritanya gimana. Tapi untuk negara ini bisa berkelangsungan, kita harus imigran baru, karena pertumbuhannya agak lambat ya. Orang maunya anaknya satu siji aja gitu, nggak mau banyak-banyak gitu kan. Nah, sedangkan nih pendatang datang harus punya rumah dong. Nah, sedangkan kita sudah ada sih beberapa realtor orang Indonesia gitu, tapi yang di Sudbury kan belum ada kemungkinan.
Jadi itu good opportunity gitu Nah, loh. buka market di sana. Membuka market di situ Betul. lagi, dan juga keuntungan buat kita juga. Jadi misal, Iya. aduh mau beli rumah nih di mana, di Sudbury, aduh Ada nggak nih. kenal, nih sekarang sudah kenal. Mereka udah di situ, udah tahu, oh lokasi yang aman tuh di sini, yang bahaya di sini. Sudah ada input dari orang dalam. Kalau nggak kan buta hijau juga kita gitu. Iya. Jadi good. Ya. Gitu. Ya itu sih emang udah dari awal kan, dari dulu itu aku tuh jeleknya gitu. Jadi aku masih belum tahu aku ini mau kemana. Karena mau sekolah lagi kah, mau ngapain gitu loh. Masa kerjanya entry level terus sih gitu loh. Ya ayo dong lakuin sesuatu gitu. Ya inilah jalan yang mau aku pilih, dan mungkin sudah aku pilih, dan sekarang lagi berjalan. Yaitu tadi bisnis di properti. That's good. See, itu yang gue suka Yul. Ketika kita gaul sama yang lebih muda tuh ya, kita terpacu dan ke bawah jiwa mudanya. Walaupun secara stamina sih udah kendor sih. Tapi seenggaknya semangatnya jadi ke bawah, kecipratan dengan mereka guys ya. Jadi itu gue yang senang dari gaul sama anak-anak muda ya. Apalagi seperti Ray ini ya, dia punya keberanian lah ya. Seperti di video di Toronto ya, gimana waktu dia sama Rina share bagaimana mereka berangkat tuh dengan modal yang cukup nekat lah di awalnya gitu ya. Nekat banget. Nah, jadi itu ekstrim guys. Betul ya, ekstrim ya mereka ya. Nah, jadi gua demen nih. Dan mereka tinggal di negara ekstrim lagi. Hawanya minus 30 lagi. Pas dan mereka ya. Iya. Dan ya itu kelebihannya Kanada, seperti kita udah pernah sering kita sebut di channel kita, itu opportunity itu terbuka lebar sekali. Tinggal kitanya nih mau apa enggak ngejalaninnya itu. Betul. Ibaratnya kamu tuh tinggal pick mau jadi apa kamu. Betul. Ya. Jalannya bisa diketemuin. Memang ada jalan yang lurus, ada yang berkelok-kelok, ada yang naik turun gitu, tapi ada jalannya, ada bisa gitu loh. Tinggal mau apa enggaknya gitu. Oke, nah ini sekarang terakhir nih Ray, kalau boleh minta kamu ya share sedikit ya motivasi buat teman-teman yang lagi mau berangkat ke sini. Karena saat ini kan mau berangkat ke sini tuh udah nggak seperti dulu ya. Harus lewat jalur kuliah ya kan. Ada yang harus bawa istri dan anak gitu ya kan. Nanti suaminya harus kerja sambil kuliah, istrinya sambil kerja gitu kan. Waduh, kelihatannya udah challenging nih. Ya kan, tapi gue yakin ya bahwa sebenarnya selama kita mempunyai sikap positif yang seperti lu stay extreme, stay positif itu, sebenarnya pasti ada jalan. Kasih motivasi dong buat teman-teman. Ya, motivasinya sebenarnya aku juga sudah sering bilang ini, bahwa sesuatu itu, semua itu bisa diusahakan, tapi butuh pengorbanan. Pengorbanan itu apapun. Kalau kalian misalnya lihat channel Indo di Toronto, Ko Darwin masuk ke Kanada itu sebagai PR. Tapi pengorbanannya Ko Darwin itu sudah berpengalaman 15 tahun jadi accountant di Indonesia. Itu yang beliau bayar. Itu yang beliau bayar di Indonesia 15 tahun gitu loh. Jadi kalau kalian cuman lihat bagusnya Ko Darwin, ya jangan lihat itunya, ada sisi lainnya gitu loh. Tapi semua itu bisa diperjuangkan gitu. Dan apalagi kalau sudah masuk Kanada ya, nggak ada yang nggak mungkin sih menurutku. Nggak ada yang nggak mungkin. Aku baru pertama kali kebuka mataku di sini itu dengan berbagai banyak hal tuh di Kanada sih. Ya jadi tidak menyesal. Aku tidak menyesal, dan aku akan menggaransi kalian yang mau masuk ke Kanada juga tidak akan menyesal memilih Kanada sebagai negara tujuan kalian gitu. Negeri susu dan madu. Betul ya. Nah, cuma susunya beda sama susu Indonesia ya. Ini susunya susu segar, Indonesia susu bubuk guys. Oke deh Yul, ada lagi nggak Yul mau ditanyain Yul? Itu aja sih. Ya, tapi aku penasaran nih. Boleh nggak? Setelah kamu tinggal di Sudbury, ini kan topiknya Sudbury nih ya. Rekomen nggak kamu orang pindah ke situ? Rekomen banget. Karena Sudbury itu bagus untuk pertumbuhan anak. Kalau misalnya apalagi yang sudah berkeluarga ya, sekolah ada banyak dan bagus. Terus habis itu college, public college juga, university juga, dan murah universitinya. Tidak semahal University of Toronto, University Waterloo dan lain sebagainya, mahal kan. Sudbury ada Laurentian University, murah harganya gitu. Dan itu tadi cocok untuk biasanya keluarga baru yang mau start fresh. Sudbury recommended banget. Tapi ya itu tadi tergantung ke motivasi masing-masing. Misalnya kalau aku dulu selama 5 tahun dah tinggal di Toronto itu gara-gara aku memang butuh duit
Nah, butuh duit cepat ya udah di Toronto dulu aja. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk ke Kanada yang sudah backupnya sudah kuat lah ya, dalam tanda kutip backup secara finansial kuat, apa sih kuat, Sudbury recommended. Oke, dan yang terakhir direkomended oleh Ray untuk pindah ke Sudbury karena nanti bisa jadi kliennya Ray, ya kan? Sama masakin dia nasi padang. Oh gitu ya. Kan di situ susah makan Susah sendiri. banget, Iya, susah banget. betul. Jarang. Iya. Aku harus nyetir ke Toronto, balik ke Iya. Toronto buat stok bahan makanan Iya. Indonesia. Nah, sedikit intermezzo guys, biar nggak terlalu serius. Bener nggak? Tadi Ray motivasinya serius banget. Oke deh, kalau gitu ya. Mungkin itu dulu ya video kita yuk kali ini ya. Ya. Karena udah lapar gitu. Udah lapar, nasi padang udah menanti. Gitu. Oke deh kalau gitu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya Indo di Toronto dan juga Mirsani Channel. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.